Wilayah Desa Tunggosari berada di ketinggian kurang lebih 85 meter di atas permukaan laut. Terletak 3 km arah timur kota Tulungagung dan 4 km arah barat daya dari Kecamatan Kedungwaru. Desa Tunggosari dengan luas wilayah 147,72 hektar dibagi menjadi 3 dusun, yaitu Dusun Sekarsari, Dusun Makarsari, dan Dusun Sumbersari. Pola pembangunan lahan di Desa Tunggosari lebih didominasi oleh kegiatan pertanian pangan dan hortikultura, yaitu tebu, padi, dan jagung. Selain pertanian, di Desa Tunggosari juga banyak berdiri para pengusaha mikro. Usaha yang didirikan pun beragam, mulai dari gerabah, pertokoan, peternakan, perdagangan, dan produk kerajinan UMKM kaset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saskia Rahmawati, mahasiswa jurusan Perbankan Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil laporan PPL yang telah saya laksanakan. Saya dengan domisili alamat Desa Tunggosari melakukan PPL dengan observasi di Koperasi Desa Tunggosari yang letaknya di Balai Desa Tunggosari. Berdasarkan observasi yang telah saya lakukan, terbentuklah hasil laporan PPL dengan judul Peran Simpan Pinjam Koperasi Desa terhadap pelaku usaha mikro di Desa Tunggosari. Sehubungan dengan upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, mengusahakan lapangan kerja, serta mengurangi kesenjangan, maka adanya sebuah lembaga keuangan bank dapat membantu terwujudnya hal tersebut. Salah satu lembaga tersebut adalah koperasi. Semakin banyaknya home industry dan usaha mikro yang melakukan usaha, maka akan dibutuhkan modal yang sangat besar. Salah satu jenis koperasi yaitu koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam dibentuk memberikan kemudahan bagi para anggotanya untuk mendapatkan modal, khususnya para pelaku usaha mikro. Dengan adanya modal yang diberikan koperasi kepada usaha mikro, maka usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha mikro bisa berkembang dan memudahkan dalam mengelola usahanya. Tanpa adanya modal dari koperasi, maka usaha bisa dikatakan tidak akan berjalan dan infrastrukturnya tidak akan berkembang dengan baik. Dengan ini, maka Koperasi Desa Tunggosari sangat berperan penting dalam proses pengembangan usaha yang dijalankan oleh para pelakunya. Apalagi di Desa Tunggosari, mayoritas masyarakatnya juga mempunyai usaha mikro masing-masing sesuai bidang yang dimilikinya. Koperasi desa ini didirikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas usaha para pelaku usahanya, serta untuk menghilangkan persebaran para rentenir atau lintah darat yang berkeliaran untuk menawarkan produknya kepada para pelaku usaha mikro. Sejarahnya, koperasi desa ini berawal dari bantuan PDM DKI. Dananya itu digunakan untuk pembenahan saluran air dan koperasi. Dana yang diturunkan itu sebesar 120 juta. Di zaman dahulu, Bu Bastomin selaku pemimpin koperasi desa yang sekarang merupakan perangkat desa. Sedangkan perangkat desa tidak dilibatkan dalam pembentukan koperasi tersebut. Dulu koperasi ini dikelola oleh masyarakat luar
karena tidak boleh ada campur tangan dari perangkat. Akan tetapi, ternyata koperasi tersebut macet dan tidak bisa berjalan dengan baik. Karena pengelolaannya yang kurang teliti, karena koperasi tersebut macet dan tidak bisa berjalan, akhirnya koperasi diserahkan kepada Desa Tunggasari. Pada saat itu, yang memimpin sebagai kepala desa adalah Bapak Prapto. Selaku pihak BPD mengadakan rapat, serta menemukan hasil. BPD telah mengusulkan bahwa koperasi tersebut harus dipegang oleh perangkat, dengan alasan sudah berpengalaman dan mengetahui karakteristik para warganya. Kemungkinan koperasi ini bisa berjalan dengan lancar. Lalu, Bapak Prapto selaku kepala desa menyetujui, kemudian menyuruh koperasi tersebut dikelola oleh perangkat desa. Kemudian BPD mengusulkan bahwa Bu Bastomin untuk menjadi pemimpin koperasi dan diadakan rapat kembali. Akhirnya Bu Bastomin selaku perangkat desa menyetujui dengan ikhlas bahwa dia diberikan tanggung jawab untuk mengelola koperasi yang sempat macet dan terhambat tersebut. Dikarenakan adanya pandemi COVID-19, maka praktik pengalaman kerja atau PPL gelombang 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung dimulai tanggal 5 Oktober hingga 6 November 2020 dilaksanakan secara virtual di desa masing-masing. Pelaksanaan PPL dilaksanakan di Koperasi Desa Tunggasari yang bertempat di Balai Desa Tunggasari, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Tentunya setelah saya observasi di lembaga koperasi tersebut, banyak permasalahan yang muncul saat PPL. Masalahnya pun beraneka ragam, apalagi dengan adanya pandemi COVID-19 yang bisa menurunkan sektor perekonomian khususnya para pelaku usaha mikro. Masalah yang pertama yaitu mengenai masalah jaminan. Koperasi ini menerapkan jaminan untuk bisa meminjam modal yang berupa jaminannya itu BPKB. Ada nasabah yang meminjam BPKB yang dijaminkan kepada koperasi dengan alasan untuk her kendaraan bermotor. Akan tetapi setelah meminjam, pelaku usaha tersebut tidak mengembalikan kepada koperasi. Akibatnya, pelaku usaha tersebut menyepelekan angsuran dan nasabah tersebut alasan ini itu dan alasan bahwa dia masih repot. Padahal masalah yang sebenarnya itu ternyata usaha warung kopi tersebut sedang tidak lancar usahanya dikarenakan adanya COVID-19. Penghasilannya sempat terhambat karena ada peraturan bahwa warung kopi harus ditutup sementara. Masalah yang kedua yaitu terjadi pada pelaku usaha peternak ayam di Tenggorokan. Biasanya pelaku usaha mikro ini lancar dan membayar angsuran pada pihak koperasi Desa Tunggasari dan membayarnya itu tepat waktu. Akan tetapi karena adanya COVID ini, peternak dan pedagang ayam ini tidak bisa ekspor ayamnya dengan banyak dikarenakan banyak rumah makan yang tutup serta adanya pembatasan sosial berskala besar yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan begitu, dia tidak bisa membayar angsurannya dengan lancar serta molor diakibatkan penghasilan atau omset yang didapatkan menurun. Analisis terhadap teman studi. Peran koperasi itu sangat berpengaruh sekali terhadap para pelaku usaha mikro yang ada di Desa Tunggasari. Dengan adanya simpan pinjam atau pembiayaan dari koperasi desa, maka para pelaku usaha mikro mendapatkan modal, dapat mengembangkan dan mengelola usahanya, sehingga dari segi tata kelola keuangan, fasilitas, dan kualitas itu menjadi lebih baik. Koperasi Desa Tunggasari memberikan pembiayaan berupa simpan pinjam khususnya kepada masyarakat Desa Tunggasari. Nasabah yang berjalan lancar sekarang berjumlah 76 orang. Di Desa Tunggasari juga banyak pengusaha mikro, artinya para pengusaha mikro juga membutuhkan modal untuk perkembangan usaha. Di Koperasi Desa Tunggasari ini menyediakan pembiayaan dengan jenis simpan pinjam. Bunganya pun rendah, hanya 1%, sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat dengan usaha mikronya masing-masing. Dengan bunga yang rendah, masyarakat tidak akan terbebani dengan angsuran setiap bulannya untuk membayar. Koperasi ini menerapkan jaminan
bisa meminjam modal berupa BPKB. Nah, untuk mengatasi masalah jaminan yang dipinjam untuk hire motor dan tidak dikembalikan oleh para pelaku usaha mikro warung kopi Mekarsari, akhirnya si pihak lembaga koperasi menelusuri nasabah tersebut dan mendatanginya. Masalah sebenarnya ternyata warung usaha kopi tersebut sedang tidak lancar dikarenakan COVID-19. Penghasilannya terhambat karena ada peraturan bahwa warung kopi harus ditutup sementara, sehingga pelaku usaha telat membayar pada pihak koperasi. Dengan masalah itu, pihak koperasi mendampingi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya dan memberikan kelonggaran dengan penambahan jangka waktu pembayaran. Angsurannya ditetapkan dalam jangka waktu 10 bulan, tetapi dengan adanya hambatan tersebut, maka diperpanjang jangka waktunya tanpa ada tambahan suku bunga. Hal itu istilahnya bisa disebut dengan restrukturisasi. Restrukturisasi merupakan upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, terutama pada angsuran. Hal itu dilakukan dengan cara menurunkan jumlah angsuran setiap bulannya dan menambah jangka waktu pembayarannya. Otomatis dengan perpanjangan waktu atau restrukturisasi, maka angsuran tiap bulan akan berkurang. Jadi para pelaku usaha tidak keberatan dalam membayar. Setelah adanya restrukturisasi, pada akhirnya angsuran lancar kembali. Hal itu dikarenakan pihak koperasi tetap memantau perkembangan usahanya dan mendampingi serta mengarahkan bagaimana agar usahanya itu bisa tetap berjalan dan tidak lepas tanggung jawab untuk menyerahkan jaminan dan membayar angsuran tersebut kembali. Begitu pula pada pelaku usaha peternak ayam barokah, si pihak koperasi juga mendampingi usahanya serta memantau bagaimana perkembangan usahanya agar usahanya itu bisa kembali normal dan bisa mengangsur dengan memberikan restrukturisasi sama seperti halnya pada pelaku usaha warung kopi Mekarsari. Dengan solusi tersebut, para pelaku usaha yang didampingi dan lancar kembali usahanya, maka akan berpengaruh baik juga kepada pihak koperasi. Koperasi akan berjalan dengan lancar dan tidak akan kekurangan modal dalam memberikan kembali pembiayaan kepada nasabah yang lain, sehingga dana angsuran yang telat bisa diputar kembali, maka perekonomian masyarakat desa Tunggusari juga akan bisa normal. Untuk tetap mempertahankan lembaga demi menjaga kepercayaan para nasabahnya, khususnya pelaku usaha mikro di desa Tunggusari, koperasi desa ini menerapkan sistem simpan pinjam dengan bunga yang rendah yaitu 1%. Hal itu sangat menarik bagi para pelaku usaha mikro karena dapat menghilangkan jeratan para rentenir atau lintah darat yang sering berkeliaran di desa. Strategi lain untuk mempertahankan koperasi itu, pihak koperasi memberikan reward kepada para nasabah yang setia dengan memberikan hadiah parcel berupa sembako, bingkisan, piring, dan lain-lain setiap tahunnya menjelang hari raya. Hal itu membuat nasabah semakin setia dan tetap bertahan di koperasi tersebut. Itulah pemaparan hasil laporan kegiatan praktik pengalaman lapangan yang telah saya lakukan. Semoga laporan ini bermanfaat. Sekian, apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.